Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Pastinya sehat ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya semangat dong untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita membaca doa bersama-sama. Kedua kaki rapat, tangan siap diangkat, kepala nunduk bawah sambil baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinan wa bi muhammadan nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya kita memasuki pembelajaran pada hari ini. Ayo, siapa yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya, benar, kita akan belajar tentang surat Al-Ikhlas. Siapa di sini yang belum tahu surat Al-Ikhlas? Pastinya sudah tahu semua ya. Dan pasti ada yang hafal sudah surat Al-Ikhlas itu seperti apa. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menerangkan sedikit tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu artinya apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Ya, surat Al-Ikhlas itu artinya mengisahkan Allah. Ya, surat Al-Ikhlas itu diturunkan di mana sih, Bu? Nah, surat Al-Ikhlas diturunkan di Mekah. Dan termasuk surat apa, Bu? Makkiyah atau Madinah? Termasuk surat Makkiyah. Dan surat Al-Ikhlas itu urutan surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu menceritakan apa? Surat Al-Ikhlas yaitu menceritakan tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu cuma ada satu. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan selanjutnya kita baca bersama-sama ya surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, di sini Ibu sudah ada kertas yang bertulisan surat Al-Ikhlas mulai ta'awudz sampai Al-Ikhlas yang terakhir. Sebelum kita membaca, hendaknya kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. Baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita baca sekali lagi ya. Baca bersama-sama. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya. Setelah kita membaca, ayo siapa yang tahu surat Al-Ikhlas ada berapa ayat? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar, surat Al-Ikhlas itu ada 4 ayat. Ayo, kita buktikan bersama-sama. Kita buktikan bersama-sama ya. Kita mulai dengan ta'awudz karena kita hendaknya membaca
surat apapun kita mulai dengan baca ta'awudz dan dilanjut basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu termasuk ayat surat Al-Ikhlas atau enggak? Enggak. Pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk atau enggak? Enggak. Pinter. Qul huwallahu ahad. Termasuk atau enggak? Ya benar, itu termasuk surat Al-Ikhlas ayat pertama. Allahus Shomad. Termasuk atau enggak? Ya benar, termasuk surat Al-Ikhlas ayat kedua. Sini Ibu sudah menulis ayat 2 ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu sendiri atau digabungkan dengan walam yulad. Ya benar, itu digabungkan dan termasuk ayat ketiga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Termasuk ayat keempat dan termasuk juga ayat yang terakhir. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa Al-Ikhlas itu mempunyai berapa ayat? 4 ayat. Benar sekali. Ya, setelah kita mengetahui jumlah surat Al-Ikhlas, selanjutnya kita akan belajar tentang arti per ayat surat Al-Ikhlas. Masa sudah belajar surat Al-Ikhlas tidak tahu artinya? Ya, mari kita belajar bersama-sama arti surat Al-Ikhlas per ayat. Sebelum kita masuk surat Al-Ikhlas, hendaknya kita harus mengetahui arti dari ta'awudz dan basmalah. Ya, di sini Ibu juga sudah ada kertas yang berisikan bacaan ta'awudz dan bacaan basmalah dan surat Al-Ikhlas beserta artinya. Yang pertama yaitu kita akan belajar ta'awudz. Ayo kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maaf ya, anak-anak, di sini sebelum setan seharusnya ada godaan ya. Kita ulangi sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Biar hajinya tidak diganggu setan-setan, hendaknya kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. Setelah itu basmalah. Gimana bacaan basmalah itu? Bismillah. Benar. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hendaknya kita membaca basmalah agar bacaan katakanlah ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sudah dituliskan Muhammad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi di sini Nabi Muhammad disuruh mengatakan bahwa Allah itu yang Maha Esa. Allah itu hanya ada satu, dan Allah itu yang paling tinggi derajatnya. Allahus Shomad. Ayat berapa? Ayat kedua. Di sini berarti Allah tempat meminta segala sesuatu.
Ya benar, jadi kita sebagai umat muslim manusia hendaknya kita meminta segala sesuatu apapun itu hanya kepada Allah. Gimana bu caranya kita meminta? Dapat kita lakukan yaitu dengan cara berdoa setelah sholat, dan dapat kita lakukan dengan cara berzikir. Selanjutnya yaitu ayat ke-3. Kita baca bersama-sama ya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Di ayat pertama sudah dijelaskan. Allahu ahad, Allah Maha Esa, Allah hanya satu. Berarti Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena Allah mempunyai derajat yang paling tinggi sekali. Dia tidak beranak dan dia tidak peranakan. Akan tetapi Allah menciptakan seisi dunia termasuk kita semua. Yang terakhir yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Allah itu hanya ada satu derajat yang paling tinggi. Makanya di ayat keempat dijelaskan tidak ada sesuatu yang setara dengannya, karena Allah derajatnya yang paling tinggi di antara kita semua. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Tapi Ibu mau mendengarkan anak-anak bernyanyi lagi. Ayo kita bernyanyi lagi ya. Nyanyi bareng-bareng, bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allahu ahad, Allahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu somad, Allahu somad, kepadanya lah tempat berharap. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas ataupun kurang benar. Mungkin nanti anak-anak bisa mempelajarinya lagi lebih lanjut ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, hendaknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa kafaratul majlis ya. Sikap berdoa. Kedua kaki rapat, tangan siap diangkat, kepala nunduk bawah sambil baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.